Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah puli-puli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah puli-puli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya Panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya Panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta! Cobalah beritahu kepada kami." Lalu katanya, "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu Raja!" Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yisrael, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yisrael." Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan!" Berkatalah Yoram, "Bila seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah, tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang.
Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai? Bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, "Sudah sampai ya kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara macunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu. Sebab ia memacu seperti orang gila." Sesudah itu berkatalah Yoram, "Pasanglah kereta." Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yisrael itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak?" Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, "Itu tipu aja!" Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, "Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu. Sebab ketahuilah, bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya, aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu aku angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan." Ketika Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga!" Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya. Dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel, "Bagaimana? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia!" Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia. Sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Yisrael, akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yisrael, seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Izebel.'" Dengarlah firman ini,
yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah tetap berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur, dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri. Kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah kedang. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum.
Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Untuk pemimpin
pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tadung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah,
dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman, dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.